Ya, seperti ikan lagi, kura-kura kebanyakan sih. Wah, mantap ya. Ini aku kira tadi mati loh, ternyata emang di sini. Nah, seperti yang aku bilang, kita nggak pakai jaring, kita langsung tuangin aja mereka. Kita lihat reaksinya. Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Nah, jadi di siang hari ini, bener-bener tepat jam 12, aku kedatangan lele ribuan ekor nih. Ini jadi ada 1000 ekor ya. Dan seperti biasa, kalau di lantai 2 ini kemudian aku siapin lele banyak kayak gini. Tentu siapa lagi kalau bukan buat penghuni di Nakama Pond. Karena memang Nakama Pond itu tempatnya ya bisa dibilang monster atau calon monster ya. Mulai dari ada Genghis-Khan, terus ada alligator, dan masih banyak lagi deh. Nah, cuman sebelum kita nanti ngasih makan ribuan lele ini ya ke mereka, aku mau tunjukin dulu nih kondisi dari Nakama Pond. Karena ternyata setelah kemarin kita bikin budik dumber lah, terus update progress channel lah, kemudian bikin tank ikan asli Indonesia dan lain sebagainya, biotop termasuk ya. Banyak nanyain, "Bang, itu Nakama Pond gimana tuh kabarnya?" Ya kan, tenang aja. Jadi kita bakal update Nakama Pond sekalian kita kasih makan nantinya. Dan ini siang hari, jadi secara pencahayaan pasti terang banget. Cuman memang ya itu sih, malesnya panas banget karena jujur aja ya, Surabaya itu kotanya aduh, ya emang panas sih dari dulu ya. Ya udah, aku mau tunjukin gimana kondisi Nakama Pond sekarang. Nah, jadi ini adalah Nakama Pond. Ini masih aku tutup paranet ya. Habis ini kita bakal buka dan lihat nih reaksinya seperti apa ya ikan predator yang ada di dalam. Nah, mungkin sedikit aja membahas sebelahnya. Ini ada budik gambar yang kemarin tuh udah mulai tumbuh-tumbuh. Terus sebelahnya ini ada tempat kayak udang gitu ya, penampungan udang pakan. Nah, sebelahnya ini ada burges tuh. Dia lagi berjemur santuy ya siang hari. Kalau itu ada kayak tempat ikan gapi sementara lah ya. Tara! Oh my god! Wow! Ini dia ya, Nakama Pond. Setelah sekian lama ya aku nggak nunjukin Nakama Pond ya. Tuh, jadi masih lengkap ya. Itu ada Florida Gar, terus ada patin albino, terus itu ada giant barb ya. Aduh, lupa lagi. Iya, giant barb. Terus itu ada silver arowana, itu ada archer fish. Nah, ini pacunya makin mantap ya. Kalau kita lihat warnanya kayak agak-agak kilau keemasan dikit lah ya. Emas kecoklatan lah. Nah, terus ada lagi mana ya? Jadi arwananya by the way yang besar itu loncat satu ya. Benar-benar sangat disayangkan banget. Nah, ini alligator yang lebih gede. Nah, cuman ada satu nih, ikan labeo barbusnya mana ya? Black sharknya ya. Oh, ini nih, dia lagi ngumpet ternyata ya. Nah, mungkin dia agak ini ya, mungkin pasif ya. Nah, ini nilainya kok tambah gede guys. Dulu perasaan buat pakan loh. Sekarang makin gede aja ya si ikan nilainya tuh. Nah, itu ada Genghis-Khan tuh, seperti biasa dia suka muter-muter ya. Itu ada archer fish. Nah, mungkin kalau kamu lihat ya, Bang, itu kok digantung ya si pompanya. Jadi kenapa pompanya digantung? Karena kalau ditenggelamkan di bawah itu kotorannya bakal kayak numpuk gitu. Apalagi ketika nanti kita kasih lelenya ya di sini. Nah, nanti kalau lele yang mati itu numpuk di sana dan itu bahaya banget. Biasanya bikin si pompanya mampet, terus takutnya ya kenapa-napa gitu. Entah panas, meledak atau kayak gimana gitu kan. Makanya kita angkat dikit. Nah, kalau masalah kotoran yang kayak gini-gini nanti sebenarnya bisa diakali dengan cara nanti kan kita bakal kuras dulu nih sebelum kita kasih makan ya. Kita kuras ya paling nggak 50%-nya, baru nanti kita isi sekaligus kasih makan guys. Wah, kalau kita ngelihat ya bener-bener adem banget. Apalagi kalau siang itu pencahayaannya kan bener-bener terang ya. Apalagi sinar matahari itu sinar alami gitu. Jadi selain terang, kelihatan alami juga. Ya meskipun sangat disayangkan ya patin albinonya mati satu. Atau si gurame sabah kita taruh sini kali ya guys ya. Jadi kayak ada ikan di atasnya gitu loh. Makin keren ya. Cuman kalau menurut kamu gimana? Gurame sabahnya taruh sini nggak nih? Coba, menurut kamu cocok nggak? Jadi langsung aja ya kita buat nguras dulu si Nakama Pondnya. Oh ya, mungkin kamu nanya ya, Bang, kenapa kok Nakama Pondnya dikuras terlebih dahulu? Jadi itu supaya kalau misalnya kita ngasih lele dulu baru dikuras, wah lelenya bisa ikut keluar guys. Karena seperti yang kamu tahu ya, foodnya kan ada di bawah sini nih. Nah, ini sekalian aku buka aja deh. Nah, kita bakal buka ya si lubang outputnya. Nah, setelah kita buka di sini, kita buka juga di bagian sininya nih. Nah, tuh langsung keluar ya. Jadi kenapa ini dibuka dulu? Karena kalau nggak lelenya itu biasanya malah keluar sini. Dan dia malah istilahnya kabur gitu ya dari kolamnya. Makanya aku nggak rekomendasiin isi lele dulu baru dikuras ya. Lebih baik dikuras dulu ya kan airnya. Sekalian nanti kita bakal gosok-gosok. Sembari ini
airnya keluar guys. Kita langsung masuk aja ya. Nih, kita langsung masuk. Udah lama sih kita nggak masuk di sini ya. Oke, kita bakal ambil dulu ya si apa namanya penggosoknya itu. Ini aku agak ngeri guys soalnya ya. Tuh di bawah aku ada aligator. Tapi ini kalau kamu lihat ini ada mic-nya ya. Takutnya malah jatuh lagi. Kita ambil dulu sikatnya. Nah sekarang kita sikatin nih ya bagian-bagian yang dirasa kotor. Kita sikatin kayak gini. Ini kayaknya nggak tahu ya. Semenjak kayak nggak terlalu diiniin, tetap bersih-bersih aja sih. Maksudnya kayak biru gitu loh. Sebelumnya kan warna hijau terus gelap banget. Nih. Dia ada di samping aku guys. Tuh. Ikan aligatornya mau ini ya, mau iseng-iseng gigit. Tapi tidak bisa guys ya. Kita bersihin dulu si ininya. Nih kayak gini-gini nih harus benar-benar kita sikatin nih. Dan emang paling enak itu pemandangannya kalau di siang hari. Nggak tahu, aku suka aja kalau pemandangannya siang hari ya. Benar-benar cerah banget gitu bawaannya. Oh ya, itu ada palmas orna ya yang belum aku bahas tadi ya. Mana tadi? Tuh. Palmas ornanya masih baik-baik aja guys. Jadi seru lah, kita punya berbagai macam jenis ikan ya. Mulai kemarin dari yang Indonesia, terus yang predator monster. Ya ini kalau kita bandingkan sih emang belum monster banget ya dari segi ukuran ya. Tapi paling enggak ini bakal jadi calonnya lah. A few moments later. Ya ini jadi udah aku bersihin setelah 1 jam ya, cukup lama juga. Jadi aku gosok-gosokin meskipun belum terlalu perfect sih tadi ya untuk pembersihan di kolamnya ini. Kalau kamu lihat ya itu masih ada beberapa, cuman tadi itu udah aku gosok-gosok terus guys. Tapi nggak tahu kenapa ya, emang sekeras itu mungkin ya. Coba kita testing ya. Jadi benar-benar kayak digosok-gosok itu. Yang bagian mana? Yang ini, yang nih. Bentar. Masih kayak bener-bener keras banget. Dari tadi aku gosok-gosokin dan ya udah nggak apa, yang penting airnya udah terkuras dan toh ini nggak terlalu kotor-kotor banget dibandingkan yang dulu itu malah lebih gelap lagi guys ininya apa dasarnya ya. Jadi warna birunya itu benar-benar ketutup jadi coklat, terus warna putih ini jadi coklat muda, jadi benar-benar coklat banget. Nah kalau ini mending nih masih ada biru dan putihnya sehingga itu bikin ikan yang warnanya gelap kelihatan ya karena warnanya kontras, tapi ikan yang warnanya terang kayak tuh patin albino itu tetap kelihatan karena ada kayak gelap-gelapnya gitu. Beda sama yang dulu awal-awal ya, patinnya itu kayak hampir nggak kelihatan sama sekali karena ya saking terangnya gitu. Jadi imbang lah ya, nggak terlalu gelap tapi juga nggak terlalu terang. Wih, ini dari tadi bikin aku deg-degan loh guys si ikan aligatornya. Tuh, dari tadi dia ngelewatin kaki aku ya. Sebenarnya aku nggak takut guys, cuman dikiranya nanti jari aku makanan lagi ya. Dan kebetulan banget ya habis ini mereka bakal makan-makan. Cuman sebelum itu kita bakal tinggalin mereka sebentar karena paling nggak itu airnya setengahnya lah ya. Jadi ini aku lagi ngisi air ya nih. Lagi ngisi air dan membutuhkan waktu paling nggak setengah jaman untuk bisa terisi setengahnya ya, atau mungkin seperempat lah. Supaya apa? Supaya kalau terlalu cetek kayak gini malah aneh ya, nggak sih rasanya ya kalau ikan lelenya itu dimasukin terlalu pendek airnya. Nah, jadi sebelum kita masukin ikan lelenya ke sana, kita harus siapin dulu ya tempat penampungan sementara. Kenapa? Karena lelenya ini ya, ini udah mulai sekarat. Kalau kita lihat, udah ada beberapa yang mulai oleng, jadi harus kita segera buka ya. Apalagi ini sebenarnya datangnya pagi sih, jam berapa tadi? Jam 9 lah ya. Jam 9-an, jadi kita harus buka ya sekarang. Oke. Nih, kita masukin ikan lelenya. Oke, sip. Nah, selain ikan lele ini yang kantong pertama, ada lagi nih. Jadi kita ada 2 kantong. Berarti kalau aku pesen 1000 ada 2 kantong ya. Satu kantongnya ini ada 500 ekor guys ya. Biasanya kan dibagi 2 gitu ya. Nih, kalau kamu lihat udah ada yang mulai oleng ya, alias sudah tewas ya. Oke, kita coba ini aja dulu ya, bukain dulu. Jadi memang nggak boleh terlalu lama sih sebenarnya untuk naruh lelenya ini di sebuah plastik ya. Apalagi ini bisa dibilang cukup padat gitu ya lelenya ya. Coba kita ambil yang mati ya. Nih, ini yang udah mati. Cuman kalau yang udah mati gini, itu bentar. Oh enggak, belum mati guys. Sorry, belum mati. Tapi lebih kayak sekarat gitu nggak sih? Udah kayak mau sekarat gitu ya. Jadi nanti kita bakal langsung aja buat mindahin mereka semua ke dalam nakama pond itu. Nih, kalau kita lihat ya, lelenya itu benar-benar sebanyak itu loh guys. Tuh. Wah, mantap ya. Ini aku kira tadi mati loh. Ternyata emang warnanya kayak gitu ya, agak pucat. Nih. Ini warnanya benar-benar pucat. Nih.
Jadi nggak terlalu hitam gitu ya. Mungkin kita bakal kasih beberapa ya ke Burgess. Oke, nih kita kasih ke Burgess. Oke, kita lemparin. Kita lihat seperti apa reaksinya. Ya, seperti ikan lagi. Kura-kura kebanyakan sih. Dia bakal menunggu. Oke, cuman bedanya kalau sama CST ya, dia ini berburunya secara menyergap gitu. Jadi bukan mengejar-kejar. Tuh. Oke, berani banget ya si lelenya di depan muka si Burgess. Yaudah kita tinggal aja karena ini pasti dia agak lama sih guys. Mungkin kita rilis beberapa juga ya. Nih kita ambil aja si lelenya ya. Kita taruh ke dalam tanknya si ikan RTC ya, semi short body dari Predator Go. Nah ini sementara belum bisa kita pakai Arch Service dulu karena masih ada itu ya RTC. Dimana nanti sebenarnya ini bakal buat kayak kolam gitu sih, kolam bug fiber juga yang akan kita taruh atau pindahin RTC-nya dari sini ke sini guys. Nah awalnya kan aku mikir ya guys, ini kayaknya kalau kita tunggu ya, kasihan nih lelenya ya. Tuh, takutnya keburu mati di tempat penampungan sementara gitu. Makanya daripada dia mati terus membusuk gitu kan, lebih baik kayaknya kita segera kasih aja deh ya ke ikan predator yang ada di Nakama Pond itu. Dan kayaknya bakal seru juga sih kalau misalkan medannya itu di air yang lebih rendah ya, ketinggiannya maksudnya. Itu akan memudahkan predator langsung makan sekaligus ya kan. Dan ikan-ikan yang bergerak lambat kayak palmas atau mungkin giant barb dan lain-lain itu juga lebih mudah karena pergerakan si lele itu nggak terlalu fleksibel. Jadi kayaknya mungkin kita kasih sekarang aja kali ya. Kita dorong dulu. Tuk. Kita dorong dulu. Tuk. Nah, situ kan kayaknya itu kotor banget deh. Ada ini ya kayak pakannya yang dimuntahin gitu. Jadi kayaknya kita nggak pakai jaring ya. Mending kita kasih satu persatu aja, oke? Ya, bersiaplah ya para ikan predator di Nakama Pond bakal makan-makan ikan lele di sini. Nah, seperti yang aku bilang, kita nggak pakai jaring, kita langsung tuangin aja mereka. Kita lihat reaksinya. Sepertinya belum ada reaksi. Tuh, langsung mulai, tapi udah mulai ngejar tuh. Bahkan aligatornya udah makan guys ya. Tuh, Genghis-Khan belum. Kalau yang lain masih belum ada pergerakan. Nih arwana nih. Oh, tuh arwana ya. Kita lihat. Oh, mulai join semua guys tuh. Ikan pacunya juga join. Oke, arwananya langsung nyambet. Kita lihat pergerakan Genghis-Khan belum ada ya. Oh, itu tuh. Wih. Dia diam-diam menyapu guys si Genghis-Khan ya. Tuh. Nyosor tuh. Kelihatan nggak tadi ya? Paling nanti sama editornya di zoom juga ya. Tuh pas ikannya makan ya. Kita kasih lagi. Di sini masih banyak banget. Karena ngambilnya pakai tangan guys. Jadi nggak terlalu kotor ya. Tuh, arwananya makan, mantap ya. Oke, di sini ada ikan aligator yang gede. Ya, sepertinya mereka makannya nggak terlalu rakus-rakus gimana banget. Karena ya sebenarnya rutin juga sih kalau ngasih makan lele kayak gini. Cuman nggak tiap hari aku kontenin ya. Cuman tetap aja guys, yang namanya mereka predator ukurannya gede, tetap rakus gitu. Oh itu, Arch Service ya. Ini sebenarnya bakal aku angkut sih Arch Service ya. Kita pindah ke sana. Tapi mungkin nanti aja. Toh belum ada urgensinya juga. Kalau kita lihat tuh kenapa Arch Service-nya ya? Kayak ada luka-luka atau emang coraknya kayak gitu ya di kepalanya tuh. Kita kasih makan. Oke, apakah bakal dimakan? Kayaknya mereka makannya lebih kalem ya dibandingkan dulu pertama kali waktu ikan lele masuk gitu ya. Mereka maruk banget. Giliran kayak gini udah biasa ya mereka. Tuh. Kalau Genghis-Khan itu diem-diem gitu ya. Tapi bagaikan sapu guys. Vacuum cleaner ya. Langsung disedot semuanya ya. Kalau giant barb dia lebih kalem juga sih sama ya. Nih, kita kasih makan terus guys. Sekarang aku pindahin angle-nya ya dari kiri supaya nggak terlalu bosen. Nah, kalau kita lihat si Genghis-Khan-nya masih aja terus mengitari area sekitar tuh. Namanya juga hiu ya. Tuh, kalau kita lihat cara berburunya benar-benar mirip hiu banget. Dia keliling-keliling gitu ya. Dan kita terus kasih guys dengan lele-lele ini. Yuk, kita jaring pakai tangan ya. Nih, kita lepasin satu-satu gitu ya. Tapi lama-lama gampang kemakan juga sih. Tuh, pacunya kita lihat. Pacunya tadi sudah makan sih satu ekor ya yang kelihatan. Tuh makan. Gila tuh, kelihatan nggak? Kepalanya sampai nongol loh. Tuh. Gila. Udah kayak makan biji-bijian ya guys ya. Ini kenapa ini mati? Oh enggak. Lemes banget ya lelenya. Nah, ini nilainya nih ya udah nggak apalah. Mungkin siapa tahu dia nanti udah jadi gede ya. Jadi rekor nih nanti ya, siapa tahu nila monster. Nggak apa-apa, biarin aja. Nah, ini kita terus lepasin lelenya.
Sumpah ini lelenya banyak banget sih. Tapi memang ini sengaja supaya mereka itu cepet gede juga ya. Karena nakama pon ini tujuannya itu kita menciptakan monster-monster ya. Mulai dari Genghis-Khan, aligator, terus ada pacu, dan lain-lain. Termasuk palmas ini ya. Dia harus lebih cepat gede juga sih. Supaya ukurannya itu bisa menyaingi lah dibanding yang lain ya. Jadi ini udah aku pindahin ya sebagian besar. Karena aku sisain buat si Saebek dan Golden Arwana yang ada di dalamnya. Mereka juga butuh lele, jadi aku simpan sebagian. Nah, ini kalau kita lihat ya, bener-bener serame itu nih. Kalau kita lihat dari jauh ya, pemandangannya bakal seperti ini. Ya, rata-rata sih mereka bergerombol gitu ya. Nih, kita lihat di tempat yang bergerombol ini. Kalau si Labiobarbus, dari tadi dia diem mulu ya si Black Shark-nya. Kalau si Palmas Orna ini aku heran dia itu predator ya. Tapi tuh, dia lewat doang tuh. Kan tapi nggak makan tuh kan, bikin takut doang ya tapi nggak makan tuh istilahnya ngeriwui aja ya kalau bahasa Jawanya tuh. Nah kalau si Genghis-Khan dari tadi dia makan tapi makannya itu pelan-pelan gitu tuh, keliling. Nanti kalau ada yang di depan dia itu langsung disapu gitu, ibarat vacuum cleaner tuh ada yang ikut kecil-kecil ya. Tapi kayaknya dia udah kenyang deh. Jadi waktu tadi aku mindahin ya dan aku nggak kamerain, itu banyak momen menarik ya. Mulai dari archer fish yang tiba-tiba nyerang satu lele tapi kayak sampai kecipratan gitu kan. Terus ada lagi si Floridagar tadi menyerang atau memakan lele yang tak berdaya seperti ini nih. Tuh. Ya kan? Jadi kayak dia makan gitu kan. Jadi si lele itu kayak nggak ada perlawanan sama sekali. Kalau si pacu ya dari tadi dia tuh berasa makan biji-bijian ya. Kayak dikunyah-kunyah gitu kan. Ya pokoknya gitulah ikan-ikan predator yang ada di sini. Memang sih kayak kurang rusuh ya. Mungkin kita bakal tambahin peacock bass mungkin ya. Karena setahu aku peacock bass itu benar-benar rusuh banget ya, apalagi pas makan. Paling kita bakal nambah peacock bass di next video. Cuman peacock bassnya apa? Nah, kamu tunggu di konten-konten selanjutnya guys. Ya udah, karena ini udah siang juga dan mereka udah aku ganti airnya, kemudian aku masukin ikan lelenya karena aku udah lega kalau ikan lelenya udah kita taruh situ. Daripada mereka kita biarin di plastik gitu ya. Sebenarnya aku paling enak ya sore sih, karena nggak terlalu panas, meskipun pencahayaannya juga kurang ya kalau sore hari. Nah kalau siang gini kan benar-benar terang banget, kelihatan jelas ya ikannya. Terus dasar-dasarnya kayak gimana yang perlu dibersihkan. Dan ya kalau secara kerusuhan mungkin ya itu tadi seperti yang aku bilang, kita bakal next tambahin ikan-ikan predator yang makannya rusuh supaya makin seru gitu kan. Nanti kita kasih makan langsung cus gitu kan. Cuman ikan peacock bassnya apa, kamu boleh kasih saran di kolom komentar. Atau ikan lain selain peacock bass gitu ya. Jadi aku nggak cuma beli peacock bass, tapi kita akan menambahkan ikan-ikan lainnya juga. Nah kamu boleh banget tulis di kolom komentar, bang ikan yang rusuh tuh ini bang, coba tambah di nakama pon. Boleh banget. Ya udah, karena udah siang juga dan aku mau ada acara ya, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini supaya aku makin semangat nih buat konten-konten menarik lainnya tentang ikan predator, ikan air tawar yang non predator dan asli Indonesia kayak kemarin, atau seputar budik damber, progres cana dan lain-lain. Yaudah, sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya. Dah.